Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam dimanapun dan kapanpun teman-teman berada. Balik lagi ke konten bacot gua. Kali ini sesuai judul yang tertera di atas, gue bakalan balik ngomongin tutorial tentang public speaking. Tapi pastinya kita lebih advance ngebahasnya di sini. Karena apa? Gue mendatangkan teman gue, sebut saja namanya Ahmad Fauzan Khairi atau Ojan, a.k.a. Hoax Doge. Kalau misalkan lagi pegang sosmed, IG, silahkan searching orang yang mana. Nah, masalah track record, masalah forum-forum apa atau acara-acara apa yang pernah ibaratkan disambangi lah. Baku banget bahasa gue disambangi ya. Nah, kita pengen tahu nih, gimana sih kalau misalkan dari orang yang benar-benar profesional, ya katakanlah kalau gue mungkin di forum-forum training lah ya, yang sifatnya non-profit. Kalau ini memang sudah profesional dan mata pencahariannya pun juga dari situ. In a short time, we will go to the fifth round of today, the Candy, the repetitive match. So, ladies and gentlemen, check this out for you. Langsung aja kita panggil orangnya, Hoax Doge. Ayo kalian sini. Halo semua, sebuah kehormatan bisa gabung di acaranya Bung Richard nih. Bung Richard. Atas dulu. Lagi corona, nggak boleh kita tos tangan. Semoga teman-teman semua sehat di rumah. Makan yang sehat-sehat, minum vitamin, jaga imunitas kalian. Oke, apa Cat nama acara lo? Belum kepikiran nama acara, tapi yang penting konten bacot gue aja. Konten bacot Richard berarti gitu. Sama bacot gue gitu kali ya. Oh iya, gimana? Kalau ada yang punya saran, siapa tahu di kolom komentar. Oh iya, boleh banget. Gue lagi gak ada inspirasi banget sih. Tuh, kau aja jangan musuhan dong. Oh iya, kayak apa aja gitu ya. Oke, mungkin dalam konten ini, video kali ini gue bakalan lebih banyak model-model talk show, tapi nggak kayak podcast banget lah ya. Kita bagaimana sharing dari orang yang sudah malang buana, cast kan ya, nge-cast ya kegiatannya. Shotcaster. Jadi bukan pembawa acara biasa, tapi nge-cast kayak komentator bola nih misalkan. Nah, kalau ini komentator game online. Bener nggak sih? Nah, tapi mungkin pengennya sih gue biar teman-teman pada tahu dulu bagaimana track record pengalaman sih ya, lebih tepatnya dari merintis sampai sudah jadi seperti saat ini gitu loh. Tuh, ini yang perlu di-share banget sebelum kita lanjut kepada tips and triknya gimana sih biar jadi seorang public speaker yang pro gitu ya, yang apa expert lah ya. Oh nggak expert lah, menghasilkan mungkin. Oke, ya produktif. Nah itu lebih tepatnya. Oke, cerita panjang lebar dari awal aja nih. Yang lebar ya. Jadi mungkin buat teman-teman yang tahu, Richard kan udah di kampus Malang Buana gitu ya. Karena nih viewers tuh banyak kan masih anak-anak kampus kita juga kan. Mahasiswa kan. Jadi gue dulu sekelas sama Richard, kita di fakultas sama, jurusan yang sama, semester yang sama. Jadi gue memang dari dulu suka banget untuk melakukan public speaking. Dan public speaking juga menurut gue yang udah banyak kayak memberikan memberikan banyak hal yang baik lah ke diri gue gitu. Ya kita sebut saja dari mulai kehidupan kampus kali ya, gue aktif di banyak organisasi, tapi berbeda dengan Richard karena kalian tahu dia organisasi seperti apa. Jadi ya sudah. Ini nih. Tuh dipegang sama dia. Nah kalau gue, kau jadi bukan ini ya, ntar jangan. Oh enggak. Teman di konten gue dikata anak kayak gitu. Enggak, gue berteman sama semua kok. Dalam artian, gue dulu aktifnya di organisasi keilmuan. Kalau mungkin teman-teman ada yang di UIN tahu Coins, gue dimulai dari situ awalnya. Jadi jadi pembicara, terus alhamdulillah juga di kampus dapat beasiswa waktu itu dari Genbi, Generasi Baru Indonesia. Dan yang benar-benar gue jual dari diri gue adalah soft skill gue itu public speaking. Karena gimana ya, ketika kita mau memberikan idea ke orang-orang adalah bagaimana kita bisa approach mereka kan. Nah approach mereka tuh kadang-kala kalau gue terbatas dengan tulisan, gue nggak terlalu pintar untuk menulis. Jadi iya kan sulit ya memang. Jadi dengan public speaking waktu itu, alhamdulillah 6 semester dapat beasiswa. Habis itu memang karena diri gue demen banget main game kali ya. Sedari kecil udah main game. Tadi ada nama Hoax Doge kan. Orang-orang sekarang suka nanya apa sih maksudnya Hoax Doge. Gue sendiri nggak tahu. Karena waktu kecil kan kayak keren aja nama Hoax gitu ya. Sebelum kata hoax pakai X. Iya. Kan lain kan juga hoaxnya pakai W accused. Nah kalau Doge karena gue Muslim, gue nggak boleh melihara anjing. Gue tuh suka banget sama ras anjing Shiba Inu dari Jepang. Kan dia kalau global name-nya Doge kan. Nah itu nggak tahu gue collab aja gitu. Pun gue juga tahu itu tuh. Oh baru tahu ya. Cari Doge itu Shiba Inu di Jepang. Nah terus waktu itu ada pemilihan atau pencarian bakat PMCC PUBG Mobile Campus Championship untuk Shotcast Hunt. Jadi mereka mencari siapa nih yang bisa jadi shotcaster berikutnya. Oh iya, sebelum musik itu gue juga suka MC sebenarnya dulu. Ya cara kelas kita juga pernah kan gue MC kan. Nah, iya. Karena emang demen banget public speaking dari dulu. Even though bagian-bagian presentasi lah ya. Presentasi gitu. Even though secara penampilan
ya Anda lihat saya lah, tidak ada ganteng-gantengnya. Gantengan dia Pak. Anda. Jadi ya gitu. Untuk nge-track. Yang penting kita gimana bisa approach orang-orang dengan kata-kata. Nah, habis tadi si shortcaster Han, alhamdulillah kepilih juara 1 waktu itu. Terus ya udah berjalan tuh di dunia e-sport, masuk ke salah satu, bukan salah satu bahkan one of the biggest EO gaming di Indonesia. Apa itu? Revival TV namanya. Jadi sekarang gue salah satu official talentnya Revival TV. Jadi nge-cast macam-macam pertandingan, game, dan kadang masih suka MC juga. Gitu sih paling secara umumnya. Total berapa tahun tuh udah perjalanannya? Kalau secara nggak profesional ya, dulu kan gue juga sempat streamer kan. Oke. Itu adalah 2 sampai 3 tahun. Tapi kalau udah benar-benar profesional, udah kontrak, udah ke acara-acara yang benar-benar resmi, bahkan dari publisher gamenya juga, itu setahun inilah ke belakang. Berarti total merintisnya itu dari 2017. Oh iya, sekitar pas kita KKN. Wah, Ya, iya, pas iya, banget iya. gitu. Oke, memang kalau misalkan untuk teman-teman dari Mang Uin, untuk istilah-istilah itu tanya aja, istilah-istilah yang nggak diketahui tanya aja di kolom komentar biar gue jelasin. Karena memang ini kebetulan aja satu kampus dan Satu kelas lagi. satu kelas lagi. Ngomong kita ngobrolannya agak sempit memang, Iya. tapi untuk beberapa pembahasan berikutnya kita general kok. Oke. Apa ya, kita udah ngomong, kau aja udah nyeritain tentang pengalaman singkatnya nih dari merintis awal-awal banget. Gue pengen nanya bagaimana sih kayak jatuh bangun aja, jatuh bangun suka dukanya. Pasti sebagai seorang yang dilihat, sebagai ibarat kata lu yang di panggung, pasti banyak orang yang seneng dan pasti ada juga yang jangankan mengkritik, bahkan menghujat pun ada. Wah ada, banyak banget. Ceritain dong yang paling seru. Mungkin gue bisa bagi kategori jadi 2 kali ya, internal sama eksternal ya. Oke, boleh. Ini kan dunia yang sangat baru ya, industri entertain yang sangat baru, e-sport. Maksudnya dalam artian belum dewasa lah, belum mature. Kalau kayak teman-teman nonton misalnya sinetron, film, itu kan udah sangat mature lah di Belum ada Indonesia. payung hukumnya juga. Belum ada payung hukumnya, Nah. secara gamblang belum ada. Jadi intinya mungkin pada saat di awal, terutama keluarga sih, kayak nyokap gue orangnya sangat serius banget kan, kayak ini kerjaan apa sih, what are you doing right now? Maksudnya lu lagi di masa-masa harusnya produktif, tapi lu ngerjain sesuatu yang bisa dibilang orang-orang kebanyakan tuh nggak tahu, bahkan sebagai pekerjaan aja kayak apaan sih. Pasti teman-teman di rumah juga banyak yang nggak pernah berpikir kayak, gue waktu kecil cita-cita gue mau jadi shortcaster bola, cita-cita gue mau jadi pembawa acara, sedikit banget kan pasti kan. Nah tapi itulah sekarang sudah mulai banyak di Indonesia, even di dunia udah banyak banget shortcaster terkenal. Karena memang sebuah event, let's say mungkin kalau e-sport masih awam di telinga kalian, berbicara bola deh. Kalau bola nggak ada komentator pasti sepi, ya kan. Dan untuk jadi komentator kita tentunya bukan sebuah pekerjaan yang bisa dibilang sangat mudah, tidak juga. Karena gue pasti mempelajari semuanya kan, misalnya how the game works, terus meta-metanya apa, mungkin yang main e-sport atau game-game online pasti tahu kayak gitu-gitu kan. Nah tadi balik lagi dari keluarga, nyokap tuh nanya kayak apa sih, dan bla bla bla. Apalagi di awal bisa dibilang bayaran-bayarannya juga nggak besar, kayak misalnya dikasih makan aja udah syukur gitu loh, itulah awal-awal. Tapi kan ya alhamdulillah gue juga tetap menjaga attitude gue, tetap menjaga hubungan baik dengan teman-teman yang ada di industri yang sama, berkembang dan alhamdulillah sampai di tahap ini. Tapi gue tetap ingin berkembang terus dong tentunya. Nah terus yang kedua eksternal, tadi udah bahasa menghujat gitu ya, tentu sangat banyak, dan itu yang gue sayangkan dari netizen kebanyakan di Indonesia. Jadi ada sebuah istilah namanya keyboard warrior. Jadi mereka di belakang layar aja ketik-ketik, wah badan gue seperti ini kan, sangat besar, ada yang ngatain fisik, gitu. ada yang body shaming, body shaming, ada yang ngatain fisik, ada yang tetap ngebahas kayak so tau, padahal gue untuk nge-cast sebuah game, gue nggak terima semua job semerta-merta, gue tetap harus mempelajari ini, gue pede nggak di game ini misalnya atau apa. Dan tentu awalnya gue sedih banget, gue bahkan sampai sempet nangis karena lu bayangin ditonton 80.000 orang dan banyak kan komentar semua negatif. Itu gue nangis hari itu. Tapi alhamdulillahnya teman-teman di Revival, thank you banget buat semua talent di Revival, terutama yang udah lama, dia ngasih tahu gue lu harus biasa kayak gitu. Itu adalah resiko dari pekerjaan yang dari tim dan manajemen di sana. Dari manajemen juga. Makasih banget ya. Iya, makasih banget walaupun gue nggak kenal nih, tapi semua teman gue dia akomodir gitu. Makasih banget. Jadi ya kita dikasih tahu itu biasa. Tapi gimana kita menerima kritik dengan cara yang sopan dan baik tentunya. Jadi approaching ke orang lagi beda lagi nih caranya. Kita nggak tatap muka langsung, kita nggak bisa emotional approach. Jadi kayak ya udah tetap komentar baik. Dan alhamdulillah sampai ke sini, jadi makin ke sini makin baiklah orang-orang. Terutama
karena beberapa bulan terakhir gue dapet jobnya English caster kan, dan di English caster itu lebih aman lah, lebih less toxic dari Indonesia. Karena bahasa mungkin mereka nggak ngerti juga. Betul. Maka udah komen kayak gini chat kayak lebih adem ke streaming ini yang di sebelah toxic banget. Ada kayak gitu juga. Tapi itulah suka dukanya sih kalau ditanya suka duka. Iya. Walaupun karena belum ada 5 tahun, belum ada setengah dekade ya. Ini ibarat kata masih proses merangkaknya lah ya. Yes, betul banget, masih Belum bisa dibilang ya kalau di atas angin belum juga Oh, ya. belum, ya. sangat belum. Gue masih banyak banget belajar dari semua event-event yang gue ikutin. Cuman untuk sebagai pro caster ya track recordnya sudah jelas ke depannya insya Allah gitu. Tapi kalau pro kita harus samakan definisi dulu nih. Gimana tuh? Pro kan kebanyakan di stigma masyarakat adalah orang yang jago gitu ya. Oh iya. Kalau pro menurut gue adalah profesional. Jadi you do what you the shotcaster and you being paid by that. Jadi dibayar untuk itu gitu loh. Bukan berarti expert ya. Bukan berarti expert, Oke, bukan orang berarti jago. stigmanya Harus itu nyoba. udah harus jago. Iya. Oke, bahkan gue pun juga masih ada stigma-stigma Gitu kayak kan? gitu. Iya, tentu pasti. Kalau misalkan nggak disekularisasikan, anjay, kalau nggak dipilah lah ya istilahnya tersebut. Cuma paling nggak yang nonton ini berarti dapat se-fruit knowledge. Se-fruit knowledge. Gitu, ya. Oke, kalau perjalanan udah, suka duka udah. Nah, gue pengen Kak Ojan nih harus sharing tips and trick ilmunya bagaimana sih buat jadi jangan jauh-jauh untuk caster dulu deh. Sebagai presentator yang baik, pembicara yang baik. Kalau gue waktu itu teknik andalan gue biasanya pakai pacing dan leading ya. Tapi itu kan untuk khusus di forum training dan beberapa forum tatap muka yang mengharuskan peserta itu paham akan ilmu yang kita terapkan gitu loh. Makanya kan forumnya training banget kalau misalkan gue. Kalau ini kan lebih general dan gimana untuk lebih pada entertain kan kontennya. Sebenarnya semua bisa masuk sih, Chat. Kalau tadi ditanyakan gimana tips and trick ya, gue mungkin untuk bahasa baku, bahasa teorinya gue nggak terlalu tahu ya. Misalnya pacing gitu-gitu, itu oke kan lah. praktis kan? Praktis gue Nah bisa. kalau gue teoritis kemarin sharingnya, Kak Ojan harus sharing secara praktisnya. Nggak usah pakai istilah-istilah ini yang ribet Mungkin gue bagi jadi dua dulu kali ya. Buat teman-teman misalnya masih mahasiswa, masih pelajar, yang tentunya sekarang kan banyak banget sistem pembelajaran adalah presentasi ke depannya. Nah dari kuliah mungkin Richard udah ngeliat gue adalah salah satu orang yang kalau presentasi paling lancar jadi. bukan masih bang lancar, dalam artian gue nggak mau terlalu banyak baca gitu. Jadi kan biasanya salah satu metode paling mudah untuk membantu kita kan PowerPoint ya. Itu kan poin-poin. Nah jadi buat teman-teman semua, usahakan dari sekarang adalah saat kalian presentasi, saat kalian melakukan the basic public speaking, itu jangan terlalu banyak membaca dari apa yang udah kalian siapkan materinya. Dan itu adalah sebuah poin utama dari public speaking adalah kalian udah punya materi di kepala kalian. Jadi saat di depan, tinggal bagaimana kalian menyampaikan materi itu kepada teman-teman. Bukan baca ya. Bukan ngebaca. Jangan, sekali-kali jangan ngebaca. Karena, kalau UD boleh lah, karena kita nggak bakal apa. Nggak tahu. Ada juga yang apa Oh, sih. gitu sih. Paling nggak ada yang bawa fotokopian. Oh. Nah ini pasti sering biasa kayak gitu ya, bawa fotokopian baca. Jangan sih kalau bisa. Kalau nggak nengok ke belakang gitu. Iya. Kalau bisa bawa aja note lah. Ada bahasa-bahasa yang mungkin kalian tidak terlalu familiar, atau misalnya ada pengertian-pengertian yang butuh deskripsi yang sangat lengkap, nah itu butuh juga. Cuma dalam artian saat kalian di depan itu kalian udah punya materi di kepala kalian, tinggal sampaikan kepada teman-teman di kelas misalnya atau di kampus. Dan tentunya mungkin bahasa pacing, intonasi itu juga penting. Misalnya untuk penekanan yang dimaksud, nah itu boleh kalian tekankan. Tapi saat penjelasan lagi kalian chill lagi misalnya kayak gitu. Dan tentunya main bahasa tubuh juga, tapi jangan sekali-kali kalian kayak terlalu menggurui, misalnya nunjuk ini. Bisa jangan. Kalau gue memang kebetulan dulu pernah ikut juga TYPPS, tentunya Public Speaking School. Jadi jadi pembahasan kita adalah gimana kita meng-approach orang itu dengan cara kita merangkul. Jadi main tangan seperti ini aja misalnya. Jangan main tangan kiri, karena kan budaya timuran ya, tangan kanan sopan gitu kan. Kita approach mereka, menjelaskan 1, 1, 2, tatap mata. Nah ini juga penting, mata kita itu nggak boleh kita kemana-mana nih ngelihat langit-langit kelas, lihat ubin tuh jangan. Kalau bisa kita tatap muka dengan para peserta didik misalnya, atau misalnya kalian sedang MC atau apa itu dengan para peserta yang ada di sana. Dan tentunya itu menjadikan kita sepertinya punya hubungan dengan mereka, dalam artian jadi dua arah nih, gak cuma gue ngomong kayak ke tembok gitu loh. Jadi gue ngomong ke orang jadi seperti ini, dan kuasai panggung kalian. Mau itu MC, mau itu kalian presentasi di kelas, gak apa-apa jalan kanan kiri. Karena kan seluruh kelas itu semua mata sedang tertuju pada kalian. Jadi usahakan dalam beberapa detik kalian lihat bagian kiri, kalian lihat bagian tengah, kalian lihat bagian kanan, sehingga presentasi itu dua arah.
Jadi kalaupun nanti ada pertanyaan, itu pertanyaan yang memang dari presentasi kalian. Karena mohon maaf, kadang di kampus kan nyari poin atau apa gitu ya, kadang kemana-mana pertanyaannya. Nah itu menurut gue nggak fair sih, nggak bagus kayak gitu caranya teman-teman. Nah itu sih menurut gue yang paling basic yang kalian bisa gunakan misalnya untuk public speaking, baik itu untuk presentasi maupun MC. Tentunya nanti ada SOP-nya masing-masing kan, misalnya MC resmi, tentu bahasa yang kalian gunakan bahasa resmi. Kalian sedang presentasi di kelas, tentunya bahasa yang kalian gunakan adalah bahasa ilmiah, yang tentunya berhubungan dengan pembelajaran tersebut. Gitu sih kira-kira. Oke. Stratak lah bahasa strategi dan taktik. Wah, kalau gitu, misalkan ya. untuk jadi presentator. Ini barusan tuh langsung ke ranah praksisnya, eksekusinya kayak gimana sih gitu. Iya, kalau misalkan untuk PPT mah kalau bisa lebih banyak gambar ya. Betul. Jadi nggak usah ngasih tulisan yang kecil-kecil banget, kasihan juga yang matanya minus. Atau kalaupun nggak gambar, kadang-kala misalnya kayak kita nih bidang hukum kan, susah dong ngasih gambar gitu. Nggak apa-apa, poin-poin aja. Misalnya big points-nya apa, sub poinnya aja yang kalian tulis. Misalnya ada sebuah pengertian, dan pengertian itu misalnya dibagi menjadi 4 diferensiasi bidang ilmu misalnya. Ya udah 4 itu aja yang ditulis. Tidak perlu ada pengertian dalam poin-poin, karena kalian juga buat makalah kan. Gitu kan, jadi maksudnya makalah itu pegangan buat teman-teman kalian, poin-poin itulah pegangan buat kalian untuk melakukan presentasi di depan. Dan gue punya satu tips buat teman-teman semua, for you guys, buat terlihat cool dan tentunya karena kita nggak ini ya, bukan maksudnya kita cari muka, tapi saat kalian di depan kalian adalah yang dianggap punya ilmu kan. Right. Tentunya jangan semua kalian masukkan ke makalah. Misalnya ada sub-sub yang misalnya contoh yang nggak ada di makalah, atau misalnya pengertian dari pakar lain yang tidak ada di makalah, itu bakal pointless buat kalian. Karena itu yang menjadikan kayak, oh makalah yang gue pegang, yang gue pelajari ternyata tidak cukup lengkap, dan gue harus tetap memperhatikan presentator. That's my point, setiap gue presentasi di kelas. Pantesan nilainya bagus mulu ya. Sebenarnya mah nggak perlu repot-repot bikin PowerPoint-nya. Kalau misalkan lu jago ngomong nih, lu paling tinggi, seriusan. Biasanya kayak gitu. Gak usah ada apa, wih, apa sih efek-efek gitu ya. Karena pusing coy lihatnya juga. Dan mungkin satu lagi Cak, tadi kan lu nanya, itu kan tadi secara praktis ya. Yep. Mungkin ada teman-teman juga yang tertarik untuk ke dunia broadcasting. Kalian mau ngomong di depan orang, presenter tentunya. Reporter juga ya. Reporter mungkin gue belum pernah ini ya mencoba secara. Kalau itu faedahnya beda lagi sih. Beda. Itu ilmu jurnalistik yang dipakai nanti. Ini makanya gue nggak secara keilmuan, ini pengalaman gue doang. Misalnya kayak gini depan kamera. Itu awal-awal gue nge-cast itu susah banget. Gimana sih depan kamera kita canggung, dan kameranya nggak kayak kamera gini Cat, kamera gede gitu loh. Dan kadang kameranya movement gitu kan. Gimana kita dapat informasi juga dari observer, misalnya bilang 5 detik lagi kita akan pindah, itu kan agak pusing ya. Intinya kalau udah di depan kamera, kalian mau membuat sebuah konten atau apa, tentunya senyum jangan lupa. Karena itu adalah salah satu approach emosional kita ke para viewers. Dan tentunya tadi kalian harus memperbanyak kosakata, kalian mengerti apa yang kalian bahas. Nah itu bakal enak sendiri sih depan kamera. Itu sih yang paling utama. Oke, apalagi yang mesti kita korek kali ya? Nah mungkin nanti sembari gue tampilin juga bagaimana sepak terjang hoax doge dalam dunia maya ya, karena emang betul juga dunia maya sih ya. Kalau caster-caster kayak gitu dilihatnya kan via YouTube atau ada pernah di TV juga ya? Pernah di TV, di EGG Network, itu TV cable television buat Australia, Malaysia, Singapura, Indonesia, itulah. Kagak main di Indonesia, nggak main ya. Itu proses lah cara kayak gitu. Tapi mungkin kedepannya pasar streaming untuk apa bahasanya game online ya. Oh bakal banyak banget. Itu di Indonesia prospeknya bagus ke depan. Betul. Oke, mungkin untuk video kali ini konten sharing lebih tepatnya ya, kita cukupkan dulu sampai situ. Mungkin kalau misalkan ada kesempatan lain dengan tema pembahasan yang lain, gue nggak akan sungkan-sungkan untuk mendatangkan kawan-kawan terdekat gue yang sangat gue percaya kapasitasnya gitu. Kalau misalkan gue ngundang temen gue untuk ngebacot bareng gue, itu nggak diragukan lagi kapasitas keilmuannya. Jadi nggak usah diragukan lagi ya. Kalau gue sih, kalau gue diragukan nggak masalah gitu loh, karena gue kan emang senang aja ngebacot gitu loh. Paling enggak hasrat sharing gue tersalurkan gitu loh. Jadi ada sebuah kata-kata bagus banget dari teman gue. Apa tuh? Salah satu pro player juga di PUBG Mobile. Jadi kalau teman-teman punya ilmu, sharing ke teman-teman yang lain. Karena kalau kalian nggak sharing, yang ada kalian akan mandek di situ dan kalian udah merasa puas dan kalian nggak akan belajar lagi. Gitu. Quotes of the day gitu. Masukin ya, caption di IG ya. Tapi itu bukan dari lu, temen lu ya? Bukan, teman gue. Ya udah. Nah paling enggak gue mau usah tutup pakai closing statement dan kata-kata mutiara di akhir. Cuman thank you banget buat hoax doge, tos lagi Muay Thai Sama. See you next time and stay healthy.
LDR social distancing. Social distancing. Social distance. Sekarang udah berubah namanya physical distancing. Oh, gitu. Kenapa itu kalau social distancing? Nggak tahu itu lebih banyak lagi. Nah, silakan Mas. Iya, oke, see you, bye. Hopefully to the top, beneath the fame, I falling from the sky, similar to raindrops. Trying to make a little heat, keep the flame hot. Product of the tea, kinda got a little name.